Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Handika, NIM 20 14 20 10 26. Saya kelas 1A Keperawatan, prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan memimpin saya, yaitu mengenai pendidikan Pancasila. Terutama dan pertama kalinya di sini kita mengenal ideologi yang ada di dunia. Pertama, kita lihat ada 7 ideologi yang ada di dunia. Di antaranya yaitu ideologi demokratis, ideologi kapitalisme, ideologi sosialisme, ideologi anarkisme, ideologi nasionalisme, ideologi fasisme, ideologi liberal. Jadi maksud dari ideologi itu yaitu pengertiannya, yang pertama pengertian dari ideologi demokratis yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang kedua, pengertian dari ideologi kapitalisme yaitu modal pihak swasta tanpa campur tangan negara. Yang ketiga, ideologi sosialisme yaitu prinsip dasar mengutamakan kepentingan bersama. Yang keempat, ideologi anarkisme yaitu menganggap negara dan pemerintah sebagai gangguan dan anjuran dibubarkan saja. Yang kelima, ideologi nasionalisme yaitu kedaulatan negara bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Yang keenam, fasisme yaitu menentukan kepemimpinan tunggal. Yang ketujuh, yang terakhir, liberal yaitu kebebasan tanpa ada larangan atau aturan dari pihak yang lain. Jadi inilah macam-macam ideologi yang ada di dunia, yaitu ada 7 ideologi. Baiklah, yang kedua kita membahas mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Di sini Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Sebagai pengembangan ilmu, yang pertama historis, yang kedua sosiologis, yang ketiga politis. Yang mana historis itu ialah pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Yang kedua sosiologis, yaitu sikap masyarakat yang memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Yang ketiga politis, yaitu pidato Soekarno ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa di UGM. Seterusnya, konsep Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. Nah, di sini konsep Pancasila sebagai ilmu pengetahuan. Jadi Pancasila ini ialah sumber ilmu, yaitu Pancasila sebagai paradigma ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi kita. Yang pertama, memperhatikan peran Pancasila sebagai rambu-rambu informatik sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Jadi seterusnya, urgensi sebagai dasar pengembangan ilmu, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dewasa ini sering dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan.
Seterusnya dampak negatifnya yang ditimbulkannya kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup. Seterusnya pengembangan iptek yang didominasi negara-negara barat. Selanjutnya kita membahas alasan diperlukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Baiklah, yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek. Yang kedua, penjabaran sila sebagai sarana pengontrolan dan pengendali. Seterusnya, kearifan lokal yang telah melalui digantikan oleh gaya hidup global. Selanjutnya, iptek yang dikembangkan Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Seterusnya, iptek yang dikembangkan di Indonesia harus disertakan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Baik, kita berpatokan atau mefokuskan dalam pengembangan iptek, terutama kita harus mencantumkan nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, pengertian etika. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Etika Pancasila, cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara di Indonesia. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Ada beberapa hal yang mengenai urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, banyak kasus korupsi melanda di Indonesia yang kita saksikan saat sekarang ini. Kedua, aksi terorisme yang banyak kita saksikan pada saat sekarang ini. Yang ketiga, pelanggaran HAM. Sebagaimana pelanggaran HAM yang banyak kita lakukan, yang banyak orang luar sana yang lakukan, seperti memukul anak atau seterusnya. Keempat, kesenjangan sosial di masyarakat. Yang kelima, ketidakadilan hukum. Yang keenam, pajak. Jadi kita harus menerapkan, kita selaku pemimpin harus menerapkan etika yang baik, yang elok. Jadi selanjutnya kita beroperasi sumber historis, sosiologi, politis. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, sebagai jenjang atau jembatan bagi kita seorang pemimpin atau seorang pelajar atau yang lain-lainnya. Mari kita cantumkan nilai Pancasila di kehidupan kita bangsa Indonesia ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.